Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan menarik dari Ustadz Suparman kawan-kawan terhadap Kiai Imaduddin. Ini adalah kejujuran beliau mengungkap siapa Kiai Imaduddin. Apa yang beliau ungkap, kita saksikan sama-sama. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang membuat pernyataan yang kemudian juga dinyatakan kepada saya. Ia menyebutkan bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bukan pakar nasab. Dia minta tanggapan saya. Ya iya dong, saya sepakat dengan Anda. Bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan pakar nasab. Beliau adalah seorang ulama yang coba mempertanyakan. Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka merupakan ahlul bait, mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang dengan arogansinya menunjuk dirinya dalam darah aneh ini ada darah Nabi, lalu bersikap arogan kepada umat, seakan-akan mereka menjadi warga agama kelas 1. Mereka adalah kelas tertinggi, kasta tertinggi, seolah-olah di dalam Islam ini mereka memiliki hak istimewa. Lalu mereka merendahkan orang lain dengan alasan orang lain itu ahwal, orang lain itu orang biasa. Hal-hal yang bersifat sangat kontradiktif dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang ulama, Kiai Imad memiliki integritas terhadap keilmuan. Jadi wajar ketika beliau mempertanyakan, ini kelompok-kelompok yang ngaku-ngaku ini, tapi akhlaknya nggak benar ini, benarkah mereka itu semua adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sebagai umat Nabi, semua umat Islam yang ada seantero dunia internasional ini jadi bertanya-tanya, pantaskah mereka-mereka itu mengaku sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mesti kita akui, mengapa kita dihadapkan dengan akhlak yang sebaliknya, parahnya buruk yang tidak sejalan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagai sebuah sikap ilmiah, bukan sebagai sikap emosional, maka Kiai Imad coba mempertanyakan itu semua. Beliau kemudian meneliti berdasarkan catatan kitab nasab. Ternyata Ubaidillah yang diklaim tersebut sebagai datuk mereka, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sama sekali tidak tercatat di masa-masa awal sebagai anaknya atau putranya Imam Ahmad. Tiba-tiba nama Ubaidillah ini muncul di abad ke-10 Hijriah. Coba bayangkan, sadarlah kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ayo kita melek, mari kita dengarkan. Mengapa Ubaidillah bin Ahmad, nama itu baru muncul di pohon nasab pada abad ke-10 Hijriah. Jadi selama 5 abad setengah, hampir 6 abad lamanya, tidak ada nama ini. Tiba-tiba di kemudian hari ada yang mencangkokkannya di pohon nasab, lalu mengklaim itu datuk mereka. Lalu dengan pongahnya mereka menunjuk mereka adalah keturunan Nabi, sebagai ahlul bait dan zuriat Nabi. Ini saja mestinya sudah membuat kita semua sadar. Mereka tak pantas mengaku sebagai anak cucu Nabi. Karena mengapa? Berdasarkan bukti manuskrip, ternyata nama datuk mereka baru dicantumkan pada abad ke-10 Hijriah. Jadi wajar kalau Kiai Imad dan mungkin semua yang punya integritas terhadap ilmu pengetahuan, mungkin semua ulama akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sejak kapan Ubaidillah bin Ahmad muncul sebagai salah satu keturunan? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat ilmiah. Dan kita semua punya kewajiban mempertanyakan itu. Alasannya mengapa? Karena kita semua merupakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan pohon nasab, kita masih berbaik sangka. Oke, kalaupun memang mungkin mereka adalah keturunan Nabi, silakan tes DNA. Siapa yang bisa memungkiri tes DNA ini? Mengapa kemudian Kiai Imad dan ulama-ulama yang lain menganjurkan tes DNA? Ini bagian dari berbaik sangka dengan kelompok-kelompok tersebut yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Kita masih ingin berbaik sangka. Kendati pun tidak ada catatan, kendati pun di pohon nasab itu baru muncul di abad ke-10, kita tetap ingin berbaik sangka. Sangat mungkin. Mungkinkah mereka merupakan keturunan Nabi? Oke, sekarang tes DNA. Tapi ternyata tes DNA pun tidak mau dijalani. Jadi tak salah ketika Kiai Imad membuat sebuah penegasan berdasarkan pandangan ilmiah, menurut integritas moral ilmiah, beliau menetapkan Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Dikarenakan tidak ada catatan kitab nasab yang bisa mengkonfirmasinya, terutama kitab sezaman. Dan yang kedua, mereka tak berani tes DNA. Nah, bagi kita semua umat Islam yang ada di seantero dunia internasional, memang cukup lelah memperdebatkan persoalan nasab ini. Tapi cukuplah sebetulnya kita menjadi umat Nabi. Kita menjadi umat Nabi, kita belajar untuk mendalami ajaran Nabi, dan kita berusaha untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Islam merupakan agama akhlak. Ad-dinu husnul khuluq. Islam ini adalah agama akhlak. Dan yang paling jelas bagi kita semua, yang membuat kita bertakwa, yang membuat kita istimewa di hadapan Allah, bukan nasab, bukan harta dan kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tegasnya ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jadi cukup kita menjadi kaum muslimin, mari kita semua jaga ajaran Islam ini. Jangan sampai kemudian di dunia yang sudah modern ini justru karena kepentingan nasib kelompok tertentu, Islam kemudian menjadi agama nasab. Bahkan Islam menjadi agama kasta. Tidak ada yang lebih istimewa kecuali dengan iman dan takwa. Selamat menyaksikan ulasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini belum ada yang bisa mematahkan argumentasi dan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Imad mengenai terputusnya nasab para habaib di Indonesia. Alih-alih mereka membantah, malah mereka melakukan pembusukan, framing negatif terhadap Kiai Imad. Berseliweran konten di media sosial, ada yang menyebut ini Kiai munafik lah, ada yang menyebut kemudian benci habaib, benci ahlul bait. Mereka menyebarkan framing-framing negatif bahwasanya orang-orang yang menasihati mereka ini adalah para pembenci ahlul bait. Lalu mereka ancam matinya nanti su'ul khotimah. Lalu mereka kemudian ancam bakal masuk neraka. Lalu kemudian mereka berargumentasi orang yang benci habaib itu mungkin anak hasil zina dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ketika mereka tidak bisa lagi merespon secara argumentatif, muncul adalah emosi, provokasi, dan kemudian perkataan yang tidak pantas. Padahal sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan ulama-ulama yang lainnya sama sekali tidak menghina mereka. Sama sekali bukan dalam bentuk kebencian kepada ahlul bait, tapi ini merupakan nasihat. Karena yang disampaikan argumentatif semua, ada datanya, ada sumber kitabnya, dan ini bersifat ilmiah. Dan tentunya saya ingin tegaskan, kita semua umat Islam harus punya rasa sensitivitas terhadap semua orang yang mengklaim diri mereka keturunan Nabi. Nabi itu Nabi kita loh, kekasih Allah. Jadi kalau ada orang yang mengklaim diri mereka adalah keturunan Nabi, nasab mereka tersambung dengan Nabi, mereka yang mengaku tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Tidak boleh dong sembarang mengaku-ngaku. Kalau ngakunya begini boleh, saya Suparman, ngaku anak bapak saya, Suparman bin Abdul Karim. Itu mah nggak perlu pembuktian, orang tahu bapak saya Abdul Karim. Udah jelas kan? Kalau itu mah nggak butuh pembuktian, orang sudah pada tahu. Ketika si fulan ngaku, saya anaknya si A, kita nggak perlu bertanya sama dia, kamu tes DNA lah, kamu buktikan dulu. Entah dia bohong atau tidak, kalau dia ngaku bapaknya itu adalah si A misalnya, hak dia, tidak jadi masalah itu. Apalagi orang sekampung juga tahu, bapaknya memang si A. Ini persoalannya bukan seorang anak mengakui siapa bapaknya, bukan seorang anak yang mengakui siapa kakeknya, karena itu masih dekat. Tapi orang yang mengaku dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh sembarang-sembarang mengaku dan kemudian mengklaim, nggak boleh. Dia harus melakukan pembuktian. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini adalah saking cintanya beliau dengan Islam. Tidak boleh kemudian ada orang yang mengaku sangat Islam, lalu kemudian sangat arogan mengatasnamakan nasab. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad menurut saya sangat cintanya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,